Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Eko Winanto, biasa dipanggil Gus Win, itu panggilan dunia maya dan nama channel YouTube saya. Pandemi yang berlangsung lebih dari 2 tahun ini memaksa dunia pendidikan harus mampu mengimplementasikan teknologi ke dalamnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pelajaran untuk para pendidik ya, dan bagaimana peserta didik juga mampu memanfaatkan teknologi ini untuk menimba ilmu dengan tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi ketertarikan, meriah seperti ketika kita belajar secara langsung atau biasa dikenal dengan pembelajaran tatap muka langsung. Sebagai pengajar ekonomi atau akuntansi di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, saya telah memanfaatkan teknologi ini semampu saya, semaksimal mungkin, dan saya akan terus belajar, dan belajar. Untuk pengantar, saya biasa menggunakan PowerPoint, kemudian saya record juga, kemudian saya upload atau saya unggah ke dalam YouTube sehingga anak-anak bisa mengulang kembali. Untuk melatih secara mandiri, peserta didik saya siapkan media berbasis Excel karena akuntansi kan penuh tabel. Sampai sekarang masih banyak rekan-rekan saya menggunakan buku folio bergaris yang besar, anak-anak harus menulis, dan saya udah tinggalkan itu sejak lama karena menurut saya model pembelajaran akuntansi dengan konvensional semacam itu sangat tidak efisien karena waktu banyak terbuang hanya untuk menggaris-garis, mencatat ulang. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, kita bisa gunakan Excel ya secara offline ya, mengetik, anak-anak tinggal menulis atau pakai smartphone-nya, kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk daring saya memanfaatkan Google Spreadsheet sehingga saya bisa memantau anak-anak bekerja praktikum akuntansi secara live streaming. Bagaimana keseruannya? Silahkan tonton video berikut ini. Baik, kita langsung mulai saja. Contoh pertama, saya akan ambil contoh pertama itu misalnya yang tanggal 4 ya. Kita menerima ongkos servis. Nah, begini anak-anak ya, supaya mudah melakukan pencatatan persamaan dasar maupun jurnal, data yang ada dalam transaksi, anggaplah ini adalah data perusahaan kita. Jadi pemilik bengkel motor Jos ini adalah kita. Jadi kalau ada kalimat didirikan bengkel, yang mendirikan adalah kita. Membeli tambahan perlengkapan, berarti kita yang membeli. Kemudian di sini ada kata-kata membayar beban listrik, berarti kita yang membayar. Jadi jangan membayangkan ini milik pihak lain. Kalau kita beranggapan ini milik orang lain, milik pihak lain, maka otak kita berpikir logika yang agak jauh dan akhirnya kebingungan, jawabannya salah. Jadi anggap ini milik kita. Oke, kita lanjut. Saya akan mencoba tanggal 4. Diterima ongkos servis. Ada kata-kata diterima berarti kasnya bertambah ya. 750.000. Nah, penerimaan ini adalah termasuk golongan pendapatan karena usaha kita memang servis ya kan, bengkel kok ya kan. Berarti tanggal 4 kalau kita catat transaksinya menjadi kasnya bertambah, modalnya bertambah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau modal ini diisi ada nilainya, maka di sini dikasih keterangan. Keterangannya apa? 4 dari 4 komponen tadi. Kita balik ke lihat transaksinya ya. Transaksi di sini menyebut penerimaan dari kegiatan usaha, berarti kan pendapatan. Maka keterangan tanggal 4 kita tulis pendapatan jasa. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Bagaimana mengubahnya menjadi jurnal? Pada saat kita mencatatnya ke dalam jurnal, maka kita harus berpikir tentang mekanisme debit kredit tadi. Ingat, di sini harta, kas ini kan harta. Hartanya kan bertambah. Karena hartanya bertambah, berarti kas ini ada pada posisi debit. Kemudian di sini kan masuk kelompok modal. Modal posisinya kredit, karena dia bertambah, dia juga berada tetap di kredit. Hanya saja namanya kita nggak boleh menjadi modal, tapi namanya adalah pendapatan jasa. Sehingga pencatatannya menjadi begini. Debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan jasa, ya kan, seperti ini. Silakan cara mengerjakan yang cepat itu satu baris. Jadi satu nomor diselesaikan analisisnya, ABCDE-nya, kemudian dilanjutkan ke kanan untuk mengisi angkanya. Sambil diperhatikan scoring board-nya yang di atas nilai itu ya. Saya mengamati gerakan kursor. Nah, itu Cheryl lagi ada di nomor 1. Nah, silahkan. ABCD-nya diisi dulu itu Cheryl. Kemudian saya coba masuk ke ruang 2. Oke, siapa ini? Oh, ada Davin, ada Mutia ya kan? Kelihatan ini siapa yang kerja dan tidak.
kursornya itu kelihatan sedang mengetik. Ayo Dewi Pratiwi pindah, jangan berhenti di situ sama Dito. Apa mandek nang ngono. Kerja. Ini kalau saya perhatikan di sheet 1, kelompok anak-anak di sheet 1 yang jumlahnya ada berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, pas ya. Ini sudah menyelesaikan tugas dengan nilai analisis transaksi dapat 100, persamaan dasar akuntansinya juga dapat 100. Itu Bapak tidak mau ngasih spoiler yang kanan ini toh Pak? Yang mana sih? Yang salahnya di nomor berapanya Pak, biar nggak bolak-balik. Yang 3 itu kan? Yang 3 sebentar saya. Tinggal dikit Pak. Coba saya kecilin dulu. Tinggal 1 Pak. Media akuntansi yang berbasis Excel saya buat tidak hanya untuk keperluan saya sendiri, saya juga berbagi dengan teman-teman yang versi template, sehingga teman-teman bisa mengembangkan, bisa membuat soal sendiri. Template-nya saya sudah buatkan, jadi sangat membantu teman-teman yang masih kurang terampil dengan bahasa program Excel. Ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengembangkan media belajar berbasis Excel untuk akuntansi. Jadi di sini saya sudah membangun template-nya. Ada ini yang versi komplit, yang versi lengkap itu ada analisis transaksi, ada persamaan dasar akuntansi, dan ada uji kompetensi. Untuk video kali ini saya hanya fokus pada yang terakhir, yaitu uji kompetensi. Pada prinsipnya untuk pengisian soalnya sama ya, untuk analisis transaksi isi soal di bawah ini sekaligus kunci, nanti bisa dilihat di sini hasilnya. Misalnya di sini kan soalnya baru 2. Jadi kalau kita lihat yang nomor 3 di sini, nomor 3-nya belum ada soal. Kalau misalnya di sini diketikkan sesuatu, kita enter, maka di sini akan muncul sama dengan di bagian input data.